Kejurnas juara 3 tahun 2013 kalau nggak salah di Surabaya. Dan itu lawannya bukan sepantaran kayak senior saya. Saya pernah ngelawan dia dan itu benar-benar saya ditonjok. Ayah selalu, udah buat nanti masa depan kamu. Dan untungnya ada ayah yang selalu support. Ayo nggak apa-apa. Yaitu kedua orang tua saya. Ingatnya selalu aja orang tua. Iya. Yang pertama, terima kasih buat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan Sinta kesehatan, dan insya Allah dengan kerja keras Sinta bisa menaikin umroh mama, umroh ayah atau haji, kita bisa berangkat ke tanah suci bareng. Gagaku! Nama kamu siapa? Sinta Amelia. Pertama kali ikut karate itu usia berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Disuruh atau pengen sendiri? Pengen sendiri karena waktu itu kan kebetulan tempat latihannya itu dekat rumah, kayak di lapangan gitu. Nah, kayaknya tertarik banget nih sama karate. Padahal perempuan ya, nggak Iya. takut ya. Tapi kalau tanding gitu nggak ada takut atau apa? Pernah sih, biasanya kan karate itu kan ada dua tuh, ada yang fight-nya namanya kumite, ada juga yang seni itu kayak nampil gitu gerakan. Biasa juara itu di mana? Di seninya. Di seninya. Dari SD itu sampai SMA ya jatuhnya berapa tahun tuh? Kira-kira adalah 7-8 tahunan lah ya. Iya. Itu niatnya apa tuh? Kok pengennya di karate terus gitu? Niatnya sih dulu pengen ngelilingin dunia. Tapi udah berhasil? Belum, baru Indonesia doang. Pengen keluar negeri niatnya. Tapi kemarin juara apa aja yang udah diperoleh? Tapi di Ini Jakarta. internasional. Ini yang apa? Jabodetabek. Jabodetabek. Itu pernah ke Jurnas juara 3 tahun 2013 kalau nggak salah di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Bisa nggak ceritain kok bisa masuk SMA lewat jalur prestasi karate? Untuk kalau jalur prestasinya itu waktu itu pakai yang ke SMA, karena pas SMA-nya itu masih japres gitu. Jadi sebelum pas di kelas 2 SMP-nya itu
udah mulai nyiapin dokumen-dokumen yang bakal buat di-upload buat jalur prestasinya. Masuk alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kayak masuk. SMA negeri mana tuh? 54 Jakarta. Oh, Jatinegara situ ya. Iya. Hebat. Terus prosesnya itu kan pasti ada pahitnya, bener nggak? Bisa diceritain nggak masa-masa pahitnya waktu kejuaraan itu seperti apa gitu? Masa pahitnya itu waktu sabuk kuning. Terus sabuk kuning itu, jadi pertandingan waktu itu, waktu zamannya tahun 2000 berapa gitu. Pertandingan itu bisa diwakili, misalnya temennya nggak datang, bisa kita wakilin, kita ikut bertanding juga. Dan situ saya lagi keadaan kondisi yang kurang sehat, lagi benar-benar sakit gigi. Dan itu saya pertama kalinya ikut bertanding sabuk kuning, itu gantiin teman saya yang nggak datang. Jadi di situ saya lagi keadaan kurang fit, latihannya juga kurang, belum tahu apa-apa, baru sabuk kuning, disuruh pelatih ikut pertandingan. Dan pas di hari pertandingan itu saya sakit, teman saya nggak datang, dan itu lawannya bukan sepantaran, kayak senior saya nggak tahu. Saya taunya itu pas saya udah masuk ke tim DKI, saya baru kenal, oh ternyata ini dia di senior saya pernah ngelawan dia. Dan itu benar-benar saya ditonjok, lagi sakit-sakit giginya itu kayak benar-benar pengen udahan ikut karate lagi, tapi ayah selalu udah buat nanti masa depan kamu, biar ada kemampuan buat kamu masuk TNI, kan emang saya pengennya masuknya kayak polisi, TNI gitu kan. Jadi biar ada nilai plusnya lah, kamu punya kemampuan, jangan cuma akademik aja, punya non akademik gitu, punya prestasi, biar bisa bisa kerjanya gampang, nyari apa-apa gampang dengan punya kamu prestasi. Dan juga buat jaga kesehatan, buat jaga diri, karena kamu kan perempuan gitu. Ayah selalu dukung, dan di situ aku kayak ngerasa di saat pengen maju selalu ada ayah di belakang yang selalu support, ya ayo latihan. Walaupun saya pengen ngelihat teman-teman saya sering ngajakin Sinta main yuk, Sinta main yuk, tapi saya ingat lagi nanti malam saya harus karate, harus latihan, saya harus tidur. Jadi main sama teman-temannya tuh kayak kurang gitu. Terus sekarang udah gede, jadi kalau ada yang ngajakin main ngerasa kayak kemarin masih SMP ada yang ngajakin main, saya nggak bisa main gara-gara ini. Tapi sekarang saya kayak ngerasa ngapain sih main gitu loh, kayak buat apa main, nggak tahu kedepannya kita mau jadi apa gitu kan. Dan untungnya ada ayah yang selalu support, ayo nggak apa-apa kamu sakit dulu, yang penting kamu bisa sukses nanti ke depannya. Ya alhamdulillah, walaupun saya nggak langsung kuliah, nggak langsung kuliah, gap year setahun, ya saya bisa bantu selain waktu buat ngajar di sekolah-sekolah, bantuin pemasukan uang buat keluarga saya. Pas di sisi lulus SMA itu kan kamu pengajuan ke UNJ ya? Iya. Berarti di situ ditolak gitu? Iya ditolak, karena sertifikatnya kurang. Ketika masa ditolak itu, apakah kayak ngerasa kemarin udah capek-capek, ternyata kok sekarang hasilnya gini? Ada nggak rasa kayak timbul putus asa gitu? Ada, pasti ada, kayak ngerasa buat apa sih kemarin udah susah payah nyari sertifikat ini tetap ditolak, berarti bohong dong gini-gini gitu. Kayak ngerasa. Siapa yang bisa ngebentengin kamu biar jadi tambah semangat lagi? Yaitu kedua orang tua saya. Ingatnya selalu aja orang tua. Iya, ingat orang tua aja. Apa yang kira-kira udah dibahagiain? Bahagiain kayak misalnya bisa ngebantu keperluan rumah lah, rumah kayak misalnya beli sesuatu kebutuhan pokok, terus juga mencoba untuk mengambil kendaraan sendiri walaupun nyicil. Kalau saya lihat kamu tuh kayak berkelinang air mata sekarang. Coba buat berbagi gitu sama sahabat-sahabat RQ di sini, apa sih yang pengen kamu sampaikan ke orang tua tuh? Sebab kan nggak waktu yang cukup sebentar gitu, dari SD, SMP, SMA mati-matian terus. Yang pertama terima kasih buat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu
memberikan Sinta kesehatan, memberikan kecerdasan buat Sinta sendiri. Yang kedua, untuk orang tua, terutama buat ayah yang selalu support Sinta dari awal masuk karate sampai sekarang, yang selalu membantu, yang tak pernah lelah nganterin Sinta dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah ke rumah lagi, dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan, ke pusat, kemana, yang selalu support Sinta dari sisi manapun. Terima kasih. Dan untuk mama, terima kasih atas doanya yang selalu tak henti-hentinya berdoa buat Sinta, agar Sinta maju, agar Sinta sukses. Maaf kalau Sinta belum bisa banyak ngasih mama yang terbaik, tapi Sinta berdoa dan Sinta berusaha agar bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang selalu membantu kedua orang tua. Dan insya Allah dengan kerja keras Sinta bisa menaikin umroh mama, umroh ayah atau haji. Kita bisa berangkat ke tanah suci bareng, bisa selalu bareng-bareng, sehat bareng, panjang umur bareng, semuanya sampai dunia akhirat. Terima kasih juga buat teman-teman Sinta yang selalu support Sinta, dari Sinta nggak kenal apa-apa sampai Sinta mulai mengenali sesuatu. Terima kasih buat semuanya yang selalu support Sinta sampai sekarang. Semoga kita selalu jadi teman sampai dunia akhirat. Ada nggak pesan-pesan tertentu gitu khusus? Nih dari tadi nih sahabat RQ saya lihat sosok sahabatnya Sinta nih yang suka inin video dan sebagainya. Dulu kenal sama Sinta udah berapa lama sih kenal sama Sinta? Kalau sekarang udah 4 tahun, Kak. 4 tahun ya, kenal dari pertama kali masuk atau gimana? Kenal nggak awal masuk sih, kan beda kelas, tapi kenalnya pas apa ya? Lupa juga, Pak. Pramuka nggak usah. Iya, pramuka kalau nggak salah. Sosok dari sahabat kamu ini karate padahal perempuan gitu ya. Kan pasti kan depan mata pasti kan ada berantem dan lain sebagainya, pasti adalah luka-luka lain sebagainya. Menurut kamu tuh sahabat kamu itu wanita seperti apa sih? Ya, dia punya bakat sendiri yang nggak dimiliki sama orang-orang yang lain, sama cewek-cewek yang lain. Ternyata dia bisa karate, itu udah keren banget, Pak. Orang nggak nyangka juga, ternyata dia udah kemana aja, udah punya sertifikat banyak banget. Apa sih Sin sertifikat yang kamu pernah yang pernah kamu laluin tuh daerah mana aja gitu? Nasional sama tandingnya di daerah mana gitu? Untuk nasional paling jauh menurut saya Kalimantan kemarin tahun 2018. Kalimantan ya, 2018 bawa DKI. Masya Allah. Berarti orang-orang DKI ini udah kenal kamu semua berarti ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Masya Allah, lawan berat berarti ya, bisa dibilang ya. Pesan buat Sinta dari sahabatnya apa nih? Pesan buat Cinta, jangan gampang menyerah, terus tingkatin terus latihannya supaya bisa lebih hebat. Pokoknya kalau misalkan belum berhasil itu tuh pokoknya pelan-pelan pasti bisa, karena nggak semua orang punya bakat yang kayak Sinta, apalagi dia dapetin ini kan nggak sebentar waktunya, tapi udah dari SD bahkan ya, itu udah lama banget. Jadi nanti juga kalau udah sukses jangan lupa sama teman-teman yang lain ataupun tetap baik sama orang lain. Wah, terima kasih banyak nih, inspiratif sekali nih. Apa ya, kayak ngelihat anak-anak orang tuh ngelihatnya kayak, oh ini anaknya bisa kuliah, bisa gini gitu. Maksudnya sedangkan Sinta sendiri kayak ngerasa ya, terus masa depan saya setelah sudah jatuh bangun masa cuma gini-gini doang. Jadi kayak saya berusaha kayak gimana pun caranya saya harus kuliah. Terus saya selama belakangan ini saya tuh kayak ngeyakinin, selalu berdoa sama Allah, ya Allah tolong tunjukkan gimana sih skill saya yang sebenarnya, dimana sih jurusan yang harus cocok sama, yang benar-benar cocok tuh sama saya tuh di apa gitu loh. Sampai ya udah akhirnya bismillah saya
berdoa sama Allah gimana caranya. Bismillah, kalau misalnya emang yang terbaik, berikanlah jalan yang baik, yang bagus, yang engkau ridoin gitu, yang Cuman sebagai anak kita kadang suka nggak enak gitu ya Iya, sama kayak- orang tua ya. Kok gagal nih mau Iya. kuliah, sedangkan teman bisa kuliah. Itulah tantangan hidup ya Sin ya. Mudah-mudahan Sinta bisa berhasil, terwujud cita-citanya. Insya Allah niatnya apa di UNJ tuh? WJ mau jadi guru. Guru olahraga ya. Nah, mudah-mudahan kita mendoakan Sinta bisa terwujud cita-citanya sebagai guru. Terima kasih Sinta ya atas waktunya. Mudah-mudahan bisa terwujud dan sebagainya.